Halo Wir, balik lagi di channel aku bukan Wibu. Kali ini kita bahas Isura lagi ya. Di part sebelumnya diceritakan tentang pembantaian di Alimoro oleh Uhak si pendiam dan penyelidikan dari Yukiharu si penyelam senja ya di sana. Di part kali ini, tepatnya part 22 ya, gue ambil ceritanya dari light novel Isura volume 3 chapter 5. Ya, cuma satu chapter doang ya. Di video kali ini mungkin menceritakan tentang Kazuki Shinada Hitam yang akan melakukan penyerangan ke kota Okahu. Ya, buat kalian yang mau support channel ini atau support konten-konten kayak gini ya, jangan lupa subscribe dan like lur. Syukur-syukur kasih komen lah ya. Oke, gak usah basa-basi ya, langsung saja menuju ke ceritanya. Di sebuah bar yang berada di kota bebas Okahu, terlihat seorang tentara bayaran yang sedang mengamati sekitar bar. Dia bernama Mileu, si tetesan Rami. Dia melihat beberapa tentara lain yang sedang mabuk dan bertengkar. Di sisi lain, di pojokan bar, terdapat tentara bayaran yang memakai jubah yang menutupi seluruh penampilannya. Karena perkelahian para tentara tersebut, sebuah anak panah melesat dan nyasar ke tentara yang memakai jubah tersebut. Anak panah itu tertancap tepat di dada pria berjubah itu. Pelayan wanita yang melihat kejadian ini tentu saja histeris melihat kejadian ini. Namun rupanya pria yang tertusuk panah tersebut masih dapat bergerak normal seperti biasa. Mileu penasaran dengan pria berjubah ini. Dia mencoba berjalan dan duduk di meja pria itu lalu mengobrol. Diketahui bahwa alasan pria berjubah itu datang ke kota Okahu adalah untuk melawan orang yang mencoba menyerang kota ini. Yap, pria berjubah ini adalah Shark si pemotong suara, seorang skeleton yang mencari jejak Raja Iblis sejati. Dia juga menjadi alasan kenapa dia baik-baik saja meskipun dadanya tertusuk panah. Toh dia adalah skeleton. Di obrolan mereka, Shark bertanya tentang musuh yang mengancam kota Okahu. Dan rupanya, selama 1 bulan terakhir, Okahu telah diserang oleh satu orang sura. Nama sura ini tidak lain adalah Kazuki Shinada Hitam. Selama 1 bulan terakhir, Kazuki bertarung sendirian melawan kota Okahu dan berhasil membunuh banyak tentara bayaran di kota ini. Mendengar cerita ini, Shark tersenyum penasaran mana yang lebih kuat antara dia atau si Kazuki. Dan tak lama setelah itu, pintu bar terbuka dan seorang pengirim pesan mengumumkan bahwa Raja Iblis Morio memberikan misi untuk para tentara yang berada di sana. Misi itu berisi untuk menjaga benteng Okahu hingga besok pagi. Tentu saja, bayaran untuk misi ini langsung dibayar di muka. Menanggapi pengumuman itu, 6 sosok itu mengambil misi penjagaan benteng ini. Sesosok pria besar dengan 2 pedang raksasa, Hilka si kapal bayangan, seorang elf dengan topi kobo yang saat ini duduk di sofa, Levorgit si cicak tenun, seorang ogre yang memakai pisau besar di tangannya, Win sekeheranan, seorang wanita Zumeu yang memainkan botol dan obat-obatan. Dia merupakan mantan anggota Obsidian Eye. Pagi Rishi si jejak kaki gemetar. Ditambah Mileo dan Shark, terdapat 2 minia, 1 elf, seorang ogre, dan 1 Zumeu dan 1 skeleton. Sebuah kereta datang untuk membawa mereka ke pos jaga. Sebenarnya, di benteng, ada prajurit yang menggunakan senjata api yang akan membantu mereka dari belakang. Namun, kemungkinan mereka tidak akan terlalu banyak berguna, karena kemungkinan pertarungan akan terjadi di malam hari. Ditambah lagi, Okahu sudah menyiapkan 3 petarung andalan mereka yang akan kembali dari misi di Euretia hari ini. Saat di perjalanan, Shark menanyai para tentara lain tentang kerangka dari pahlawan yang membunuh Raja Iblis sejati. Yah, sebenarnya Shark tidak mengingat kehidupannya sebelum menjadi tentara. Shark berasumsi bahwa mungkin dia adalah skeleton dari mayat pahlawan. Maka dari itu, dia bertanya hal ini ke tentara yang lain. Namun sayangnya, mereka semua tidak memiliki info mengenai pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis. Berganti scan, saat matahari terbenam di jalan menuju kota Okahu, terdapat sebuah kereta kuda yang membawa seorang Zumeu dan 2 orang ogre. Mereka adalah 3 petarung andalan dari kota Okahu yang baru pulang dari Euretia. Di dalam kereta, mereka mengobrol tentang ancaman di Okahu, yaitu Kazuki Shinada Hitam.
sang penembak jitu yang menyerang Okahu sendirian. Saat mereka sedang mengobrol, ogre yang menyopiri kereta tiba-tiba menyuruh Zumeu dan ogre yang satunya untuk diam karena dia mendengar sesuatu. Saat mereka semua terdiam, terdengar nyanyian lagu. Sontak, mereka bertiga bersiap mengambil senjata milik mereka masing-masing. Sang kusir juga langsung menarik kuda dan menyiapkan perisai. Namun, dari dalam kereta, dua orang rekannya sudah mati tertembak. Bahkan, tembakan itu hanya menggunakan satu peluru untuk membunuh mereka berdua. Suara nyanyian yang ia dengar menjadi lebih nyaring. Dengan ekspresi kesal, ogre tersebut berbalik arah mengutuk pengunjung yang membunuh dua orang rekannya. Namun, saat membalikkan kepalanya, secara cepat, sebuah peluru menembus mata ogre tersebut. Di sepanjang jalan pegunungan, rok berkibar di bawah sinar matahari terbenam. Sesosok wanita memutar-mutar senapan di masing-masing tangannya. Dia adalah Kazuki Mizumura, sosok pengunjung dari Jepang yang diutus Aureatia untuk menyerang kota Okahu. Dari belakangnya, terdapat seorang pemuda berambut abu-abu yang berjalan mendekati kereta kuda yang rubuh tersebut. Di sana, Kazuki dan pemuda itu mengobrol cukup lama. Dari obrolan mereka, diketahui bahwa Kazuki sudah berada di dunia Isura lebih dari 30 tahun. Namun, setiap pengunjung yang datang ke dunia Isura, penampilan fisik mereka semua tidak menua. Itu sebabnya Kazuki masih terlihat seperti gadis berusia 20 tahunan di sana. Dari obrolan mereka, sang pemuda berambut abu-abu tahu bahwa selain menjalankan misi dari Aureatia, Kazuki memiliki maksud lain. Kazuki menyadari bahwa Raja Iblis Morio adalah seorang pengunjung sama seperti dia. Dia berencana bernegosiasi untuk mencari informasi tentang pemanggilan mereka ke dunia ini. Karena Morio adalah pemimpin kota dari tentara bayaran, jaringan informasi yang dia punya pastinya luas. Maka dari itu, dia berencana menjadikan Aureatia sebagai alasan untuk dapat duduk di satu meja dengan Morio. Namun, di sini, pemuda berambut abu-abu itu menawarkan bantuan secara rahasia pada Kazuki. Tapi, tawaran pemuda itu ditolak oleh Kazuki. Sebagai seorang sura, dia memilih memenuhi kewajiban tugasnya sendirian sebagai bentuk kebijaksanaannya. Dan setelah selesai berbicara, mereka berdua berpisah. Kazuki berencana melakukan penyerangan malam ini. Kazuki sebenarnya tahu alasan dibalik Aureatia mengirimkan dirinya untuk menyerang Okahu. Aureatia berencana melemahkan kekuatan Okahu dan berniat mengurangi kekuatan menyimpang yang mengancam dunia mereka. Namun, dia tidak peduli karena memiliki tujuannya sendiri. Saat malam tiba, penyerangan Kazuki dimulai. Dia dapat melewati jurang yang terjal dengan mudah. Di depan benteng, terdapat ogre yang memakai perisai menjaga pintu gerbang. Memainkan senapannya, dua tembakan dengan jalur lengkung diluncurkan. Dengan kemampuannya, Kazuki mampu memanipulasi jalur pelurunya seperti sebuah peluru kendali. Lintasan pelurunya berkelok dan akan melewati perisai yang digunakan ogre itu. Namun, saat tembakannya hampir mengenai ogre tersebut, ada suatu hal yang menghalangi peluru Kazuki. Rupanya, di balik tubuh ogre itu, terdapat skeleton yang bersembunyi di sana. Tembakan Kazuki berhasil dihentikan oleh Shulk. Melihat hal itu, Kazuki menjadi kesal. Belum berhenti di sana, sebuah proyektil melesat ke arahnya. Seketika, Kazuki langsung melompat mundur ke belakang. Rupanya, itu adalah botol obat yang dilempar oleh seorang Zumeu. Botol itu menciptakan ledakan asap yang bersifat korosif. Tak lama setelah serangan asap korosif itu, terdengar sebuah seni kata dari warrior Minia. Warrior itu membuat barrier untuk Zumeu tadi. Namun, Kazuki memutar badannya dan menembakkan ke arah asap di sisi kanan dari asap tadi. Ternyata, dari arah tembakan Kazuki, seorang elf berencana menebas Kazuki. Namun, saat ini, elf itu terkapar karena pahanya tertembak. Tak berhenti di sana, Kazuki mulai bernyanyi dan menari dengan kedua senapan di tangannya. Kazuki melempar-lempar senapannya seperti sebuah akrobat. Tak lama setelah itu, senapan Kazuki terjatuh dan menembakkan peluru. Tembakan itu mengenai Zumeu yang akan menembakkan botol beracun. Hasilnya, gumpalan asap beracun menyelimuti Zumeu itu sendiri. Kazuki kemudian berlari dan menendang senapan yang jatuh tadi. Warrior yang ada di sana juga bersiap dengan kedua pedang raksasanya.
Namun, kecepatan gerak Kazuki lebih unggul. Dengan pisau yang berada di ujung senapannya, Kazuki berhasil menembus jantung warrior tersebut. Kazuki mengibaskan senapan yang tertusuk tadi dan darah muncrat dari sana. Terlihat juga Sumiao yang mati keracunan dan Elf yang mati tertusuk senapan yang Kazuki tendang. Saat ini, tersisa Ogre dan Skeleton yang menghalanginya. Di balik semua ini, seorang Minia bernama Mileu mencoba serangan dadakan dengan menunggu Kazuki lengah. Namun, Kazuki dapat mengantisipasi serangan tusukan Mileu. Malahan, Mileu tertusuk pisau yang berada di senapan Kazuki. Kazuki juga menekan pemantik senapannya yang membuat tubuh Mileu meledak. Shulk memandang mayat Mileu yang menyedihkan. Kemudian, dia melangkah maju dengan tombak putihnya sambil menyerang. Shulk bertanya tentang pahlawan dan Royal Game kerajaan. Ya, Kazuki memang dijanjikan akan mendapatkan tiket Royal Game setelah mengalahkan Okahu. Benturan terjadi antara tombak sak dan senapan Kazuki. Kazuki mengamati dan mencoba menembak dari titik aman dan membunuh Shulk. Saat ia mengambil jarak dan bersiap menekan pelatuk senapannya, tanpa diduga, darah bercucuran dari lehernya. Rupanya, tombak sak telah menancap di leher Kazuki. Kecepatan tombak sak mampu melebihi kecepatan peluru Kazuki. Shulk menatap Kazuki yang menggeliat karena kehilangan kekuatannya. Setelah kematian Kazuki, Shulk berbalik dan meludah sembari berjalan ke dalam hutan. Dia memiliki bentuk fisik suprarasional yang sudah mati, membuat tusukan dan tembakan menjadi tidak berarti. Dia tahu teknik tombak yang mampu mengalahkan Sura, namun sama sekali tidak mengetahui asal-usulnya sendiri. Sebuah monster tiba-tiba lahir ke dunia ini. Mayat hidup tercepat di negeri ini. Sang ujung tombak, Skeleton. Shulk si pengiri suara. Ya, mungkin cuma itu saja pembahasan di part kali ini. Di part selanjutnya nanti bakal ada pembahasan tentang asal-usul dari negeri akhir atau tempat kematian Raja Iblis sejati. Nanti juga bakal disebutkan tentang salah satu sura yang disebutkan oleh Yuno, yaitu Krafnir yang katanya mampu menggunakan seni kata tahap 5 ya. Dan nanti juga ada sura baru yang bernama Tu si ajaib yang akan melawan Krafnir. Ya, kalian tunggu aja di part selanjutnya. Makasih buat yang udah nonton.